Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang keempat kali ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya keilmuan, yang telah mengajarkan kita sesuatu yang kita anggap remeh, tapi itu menjadi sangat berharga kalau itu adalah ajaran dari beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita Fathul Wahhab. Dan untuk kajian kali ini kita masih membahas masalah niat ya. Masih masalah niat, tapi nanti ada pembahasan untuk rukun selanjutnya ya. Jadi sebelum kita mulai kajian pada kesempatan kali ini, terlebih dulu kita kirim hadiah suratul Al-Fatihah kepada roh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Zakaria Al-Ansari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walau nawa lailata salasina sauma ghadin an ramadhana fakana minhu sahha fi akhirih. Ini saya baca yang matanya, tapi saya jelaskan yang syarahnya. Walau nawa, kalau misalkan seseorang itu niat Lailatul Salasina di malam tanggal 30 sauma ghadin, melaksanakan puasa besoknya an Ramadhana, untuk memenuhi bulan Ramadan atau untuk melaksanakan bulan Ramadan, berarti dia niat puasa di tanggal 30 Ramadan ya. Sawaun qala in kana minhu amla, namun dia itu bimbang besok itu masih bulan Ramadan atau sudah masuk 1 Syawal ya. Jadi sawaun qala, sama, dia itu mengatakan in kana minhu, jikalau besok itu minhu bagian dari Ramadan amla atau tidak. Fakana minhu, ternyata besok itu masih bulan Ramadan ya. Wasamahu, dan dia itu menjalankan hari esoknya itu dalam kondisi berpuasa ya. Wasamahu, dan dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka soha, puasanya itu sah ya. Wa waqa'anhu, dan dia terhitung menjalankan Ramadan fi akhirihi, di akhir Ramadan. Seperti itu. Jadi tanggal 30 Ramadan dia itu bimbang. Besok pagi ya. Besok pagi itu sudah boleh hari raya Idul Fitri atau masih Ramadan sih gitu. Kemudian dia memantapkan diri untuk ya sudahlah saya puasa saja gitu, untuk cari aman gitu. Karena dia baru menjalankan puasa baru 29 hari, dan di malam itu penentuan antara 1 Syawal atau masih 30 Ramadan gitu. Sehingga dia lebih aman untuk ya sudahlah puasa saja gitu. Dan ternyata berdasarkan hasil keputusan ternyata besok itu masih hari Ramadan, masih tanggal 30 Ramadan, maka ketika itu dia menjalankan puasa, maka puasanya itu sah gitu ya. Li'annal asla baqa'uhu, karena asalnya itu adalah baqa'uhu, tetapnya puasa. Kenapa? Karena masih 30 Ramadan ya. Berhubung masih 30 Ramadan ya, asalnya ya baqa'uhu, tetapnya puasa gitu. Wala asara li taraddutin yabqa ba'da hakama al-qadi bi syahadati adlin lil istinadi ila dhannin mu'tamadin. Wala asara lan ono pakai bahasa Jawa. Wala asara, dan tidak ada pengaruhnya li taraddutin, untuk bimbang ya baqo yang tetap ba'da hakama, setelah memutuskan al-qadi, siapa hakim, bi syahadati adlin, disebabkan kesaksian orang yang adil, lil istinadi, untuk mempercayai ya, ila dhannin, menuju atau bukan menuju, ila dhannin, ke dugaan mu'tamadin yang kuat
Jadi dia tidak perlu bimbang ya. Meskipun pada saat itu hakim sudah memutuskan bahwa besok pagi itu masih tanggal 30 Ramadan. Ya. Masih tanggal 30 Ramadan untuk dijadikan sandaran sebagai dugaan yang kuat seperti itu. La fi awalihi. Nah, untuk konteks ini itu berlaku untuk akhir bulan Ramadan, namun tidak berlaku untuk awal bulan Ramadan. Ya. Lintifa'il asli ma'a adami jazmihi bin niyati. Karena tidak adanya asal bersamaan tidak adanya kemantapannya dia dengan niat. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan tanggal 30 Sya'ban ya. Nah, malam harinya ini untuk konteks zaman dulu ya. Kalau konteks zaman sekarang itu enak, tinggal nunggu keputusan dari pemerintah, jalan ya, langsung gas. Tapi kalau untuk konteks zaman dulu itu harus nyari informasi sendiri, tanya ke sana sini, ke orang yang bisa dipercaya, kemudian untuk lokasi dari hakim itu jauh. Kalau sekarang enak, tinggal buka YouTube, terus lihat channel yang menyiarkan keputusan pemerintah seputar Ramadan, enak. Nah, ini untuk konteks zaman dulu ya. Misalkan ada orang, dia itu sudah menjalankan 20 Sya'ban. Dia sudah menjalankan 29 Sya'ban. Nah, masuk maghrib. Nah, maghrib ini dia bimbang, ini masih Sya'ban, berarti kalau masih Sya'ban berarti tanggal 30 Sya'ban, atau sudah memasuki bulan Ramadan sih, sudah 1 Ramadan, dia bimbang. Nah, kemudian ya sudahlah kalau gitu, untuk cari aman saja saya besok paginya saya puasa saja. Tapi nggak tahulah, pokok intinya puasa gitu. Nah, dia itu seperti itu, maka puasanya yang seperti itu tidak sah. Nanti dibahas ya. Illa indonna annahu minhu. Nah, la fi awal tadi ya, bukan untuk konteks awal Ramadan. Kecuali manakala dia menyangka bahwa besok itu sudah masuk Ramadan berdasarkan biqauli man yusaku bihi. Berdasarkan ucapan orang yang bisa dipercaya. Nah, ini ucapan orang yang bisa dipercaya loh ya, bukan orang yang kesaksiannya itu diterima. Kalau kesaksiannya diterima itu harus orang laki-laki dan dia itu tidak fasik ya. Tapi kalau orang yang bisa dipercaya ini fleksibel. Contohnya ka'abdin seperti hamba sahaya, wa mra'atin dan perempuan, wa murahikin dan pemuda, wa fasikin orang fasik. Nah, orang fasik masukkan ya, selama dia bisa dipercaya loh ya omongannya loh ya yang bisa dipercaya. Nah, berdasarkan berdasarkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa besok itu sudah masuk 1 Ramadan ya, maka kalau misalkan malam harinya dia niat, oh berarti berhubung si A sudah memberitahu saya bahwa besok itu sudah masuk 1 Ramadan, maka saya mantapkan saja bahwa besok saya puasa Ramadan. Nah, kalau seperti itu konteksnya itu beda lagi, maka puasanya itu sah. Fayasihu, maka puasanya sah. Wayaqa'uhu, dan dia terhitung melaksanakan bulan Ramadan wijazmihi biniyati, karena mantapnya dia biniyati, karena dia melaksanakan niat. Wa takbiri bima dzakara atau bima dzukira bisa sih. Nah, untuk ungkapan saya dengan hal-hal yang sudah ada, yang sudah saya sebutkan atau sudah disebutkan, aula itu lebih utama minta birihi daripada ungkapan beliau. Nah, lagi-lagi beliau ya. Bima dzakarahu, dengan takbir beliau seputar hal-hal yang beliau sebutkan. Kemudian ada kasus yang tadi sempat saya singgung sih. Qala fil Majmu', Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu'. Falau nawa sauma ghadin naflan, kalau seandainya ada orang yang niat puasa besok tapi puasanya itu puasa sunnah, ingka min Sya'ban, manakala besok itu masih Sya'ban ya, masih 30 Sya'ban, berarti saya besok puasanya itu puasa sunnah ya. Wa illa famin Ramadan, namun manakala besok itu sudah 1 Ramadan ya, berarti puasa saya ya terhitung puasa wajib ya. Pokok intinya besok saya itu puasa. Hanya seperti itu ya. Wala amarata, dan tidak adanya tanda-tanda, tidak ada indikasi bahwa besok itu 1 Ramadan.
Fabana min Sya'ban, ternyata besok itu masih Sya'ban, berarti tanggal 30 Sya'ban ya, maka soha saumuhu naflan, maka puasanya dia itu sah tapi puasa sunnah ya, puasa sunnah loh ya. Di annal asla baqa'uhu, karena secara asal itu adalah baqa'uhu, tetapnya Sya'ban. Nah, yang namanya Sya'ban itu tidak boleh melaksanakan puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh, maka baqa'uhu tetapnya puasa sunnah ya, bukan tetapnya puasa wajib, bukan, tapi tetapnya puasa sunnah itu. Wa in bana min ramadhana, namun jika besoknya itu sudah 1 Ramadan, maka lam yasihha fardhon wala naflan, maka puasanya dia itu tidak sah, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Itu karena niatnya tadi itu tidak takyin ya, tidak apa ya, istilahnya itu masih menggantung loh ya gitu. Sehingga dua-duanya tidak sah, puasa fardu atau puasa sunnah tidak ada yang sah. Seperti itu di dalam kitab Majmu' disinggung pembahasan masalah itu. Kemudian ada kasus baru lagi. Walau istabahal Ramadhanu alaihi, kalau seandainya tanggal 1 Ramadan ini, yang dimaksud Ramadan itu 1 Ramadan ya. Kalau seandainya 1 Ramadan itu istabah masih belum jelas ya, alaihi menurut dia, maka soma bitaharin, maka dia harus puasa dengan upaya, dengan berusaha sendiri. Jadi sekarang itu 1 Ramadan tapi dia itu bimbang ya, belum mendapatkan informasi yang pasti, maka di saat itu dia harus menjalankan puasa sambil mencari informasi ke sana sini, tanya ke orang yang bisa dipercaya, tanya ke orang yang mungkin bisa dijadikan sebagai orang adil yang kesaksiannya bisa diterima, atau tanya ke hakim ya. Itu harus berusaha, konteks zaman dulu ya, laki-laki untuk konteks zaman dulu. Fa in waqa'a fihi, nah ketika dia sudah mendapatkan informasi dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa sekarang itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan ya, maka fa'adaun, maka puasanya dia di hari itu atau di pagi itu adalah puasa yang ada ya, puasa yang adaan. Maksudnya puasa yang ada itu adalah dia melaksanakan ibadah itu di waktu yang tepat atau di waktu yang memang ditentukan gitu. Wa hadza min ziyadati, dan kasus ini adalah tambahan saya. Au ba'dahu, atau ternyata dia mendapatkan informasi di hari berikutnya, berarti di tanggal 2 atau tanggal 3 Ramadan ya, maka faqadun, maka dia harus menjalankan puasa qadha ya. Fayutimmu adadahu, dan dia menyempurnakan puasanya. Kalau misalkan dia mendapatkan informasi di hari yang kedua ya, berarti ada 1 hari yang belum dibayar, dan 1 hari ini harus dibayar di bulan berikutnya ya, tidak boleh dibayar di bulan Ramadan itu ya. Dan dia tinggal melanjutkan puasa selanjutnya. Berarti sisa berapa hari? 28 hari atau 29 hari ya, tinggal dilanjutkan. Inna qasa'anhu ma samahu, manakala ada puasa yang dia kurang gitu. Kemudian au qablahu wa adrakahu samahu wa illa qadahu, ini juga sama ya permasalahannya. Au qablahu, atau dia mendapatkan informasi bahwa Ramadannya itu masih besok ya, berarti dia mendapatkan informasi Ramadan ini sebelum bulan Ramadan ya. Wa adrakahu, dan dia mengetahuinya samahu, maka dia bisa menjalankan puasa Ramadan tanpa adanya qada ya. Wa illa qadahu, manakala dia mendapatkan informasi itu telat, maka qadahu, dia harus mengqada puasa yang dia lewat gitu. Wujuban, karena wajib, fihima, di dalam qada serta ada, seperti itu. Kemudian di sini ada peringatan dari Syekh Zakaria Al-Ansari, tanbih, peringatan. Lau waqa'a, kalau seandainya seseorang itu berada fi ramadanis sanati al-qabilati, di Ramadan tahun ini, waqa'a anha, maka dia harus menjalankan yang tahun ini. La anil qada, bukan menjalankan puasa yang qada. Makanya dari sini itu kita tahu bahwa ketika seseorang itu punya hutang berpuasa, kok bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Ramadan berikutnya kok tidak dibayar, dia bayarnya itu di bulan Ramadan tahun berikutnya, itu tidak boleh ya, la'anin qada.
di saat Ramadan tahun ini itu fokusnya ya puasa di tahun ini, jangan sampai puasa tahun kemarin yang belum dibayar diikutkan di Ramadan tahun ini. Enak aja mau gabung puasa adat sama puasa qadha, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu maksudnya tanbih di sini. Itu tingkat kesulitan Fathul Wahab ya, itu. Kosa katanya itu, ya Allah. Jadi itu ya untuk kasus seputar puasa qadha yang tidak boleh dibayar di Ramadan tahun ini. Ya, Ramadan tahun kemarin bolong 3 hari puasa, kok pengen dibayar di Ramadan tahun ini, nggak boleh ya. Tapi harus apa ya? Yang namanya puasa yang qadha atau nyaur hutang Ramadan itu ya dilaksanakan sebelum Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan lagi itu berdosa hukumnya ya, nggak boleh, dosa besar. Nah itu untuk masalah rukun pertama, niat ya. Nah sekarang kita masuk ke rukun yang kedua, wasaniha, yang kedua, tarku jima'in, meninggalkan jima, wastiqoatin dan sengaja muntah. Nah jima dan muntah ini harus ditinggalkan ghaira jahilin, dalam kondisi tidak bodoh, alias dia tahu bahwa jima itu membatalkan puasa, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah itu harus ditinggalkan. Yang mana ghairu jahil ini makdurin, apa ya, bodoh yang dimaafkan ya, dalam kondisi tidak bodoh yang dimaafkan. Paham nggak maksud saya? Agak bingung ini. Maksudnya gini loh, dia tahu bahwa jima itu membatalkan puasa ya. Jima itu membatalkan puasa, kemudian muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Nah, dia ini tahu ya, dia ini tahu bahwa itu membatalkan puasa dan itu semua ya itu harus ditinggalkan. Jima itu harus ditinggalkan, muntah dengan sengaja itu harus ditinggalkan. Ya. Dakiran dalam kondisi dia itu ingat lisaumi bahwa dia itu berpuasa. Ya. Serta dia meninggalkannya itu muhtaron dalam kondisi tidak terpaksa. Nah, gitu. Sehingga fasaumu man jama'a au taqayya'a, semestinya itu taqayya'a tapi di sini itu tulisannya taqayya'a mengikuti wazan tafa'ala. Ya sudahlah saya baca taqayya'a ya. Sehingga puasanya seseorang yang jima di siang hari bulan Ramadan au taqayya'a atau dia itu muntah tapi kondisinya dakiron, dalam kondisi jimanya itu ingat kalau dia puasa, muntahnya itu ingat kalau dia itu berpuasa, muhtaran dalam kondisi tidak dipaksa, aliman dalam kondisi tahu bitahrimihi mengenai keharaman jima dan muntah dengan sengaja ya, au jahilan ghairu makdurin, atau kondisinya itu bodoh tapi bodoh yang tidak dimaafkan. Bodoh yang tidak dimaafkan itu misalkan itu seperti seorang itu dari kecil itu tinggal di wilayah muslim ya, tinggal di wilayah muslim, agamanya Islam dan dia itu mendapatkan pendidikan. Tapi dia tidak tahu bahwa jima itu membatalkan puasa, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kok dia itu tidak tahu? Maka ini adalah bodoh yang tidak dimaafkan. Ya, bodoh yang tidak dimaafkan. Nah, kok dia itu puasa terus moro-moro jima serta muntah dengan sengaja, dalam kondisi ini tadi jahil yang tidak dimaafkan, maka puasanya batal ya. Makanya di sini batilun, maka puasanya orang tadi adalah batil. Berarti harus diqadha. Ya, harus diqadha. Lil ijma' berdasarkan ijma' ulama ya, fil awali di mungkin maksudnya itu dari yang pertama ya, atau pembahasan yang pertama ya, wallahu a'lam. Wali khabar Ibnu Habban, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Habban, wa ghairuhu dan imam lainnya, wa sahahuhu dan mereka semua menganggap hadis ini sahih. Bunyi hadisnya, man dara'ahu al-qai'u, barang siapa yang dikuasai oleh muntah, pengen muntah mulu, ai golabahu, rasa muntah, penyakit ingin muntah itu menguasai dirinya sehingga dia itu tidak terkontrol muntah-muntah terus, wa huwa shaimun, sedangkan kondisinya dia itu puasa, falaisa alaihi qadaun, maka dia tidak perlu untuk mengodok puasanya ya. Ini jelas. Wa man istaqa'a falyaqdi. Nah, sedangkan siapapun yang sengaja muntah falyaqdi, maka dia harus mengkodok puasanya fisani di kesempatan berikutnya, bukan di hari berikutnya ya, karena di hari berikutnya itu masih berpuasa. Kecuali kalau hari berikutnya itu sudah 1 Syawal, itu pun 1 Syawal masih haram untuk berpuasa, nunggu 2 Syawal gitu.
Fala ya betul loh, sehingga tidak batal apa puasa. Bidzalika disebabkan hal-hal tadi, jima serta muntah dalam kondisi nasian lupa. Jimaknya lupa, muntahnya lupa, kalau dia itu berpuasa maka itu tidak membatalkan puasanya. Wala mukarohan, dan puasanya itu tidak batal manakala kondisinya tadi disuruh jima, disuruh muntah dengan sengaja itu dalam kondisi dipaksa. Maka puasanya tidak batal. Wala jahilan, dan begitu juga puasanya tidak batal manakala dia itu muntah atau jima dengan jima ya, muntah dengan sengaja, itu kondisinya itu jahil yang makduron, bodoh yang dimaafkan ya. Bodoh yang dimaafkan ini gambarannya bi'an qoroba ahduhu bil Islam. Masanya itu berdekatan dengan masa Islam. Jadi mungkin masa apa itu yang tidak ada nabi itu? Ya Allah, lupa saya. Masa yang tidak ada nabi itu kan masanya itu berdekatan dengan masa Islam. Ya, mungkin untuk konteks zaman dulu ya, yang ini yang bi'an qoroba ahduhu bil Islam. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia itu tinggal di wilayah yang jauh dari ulama. Nah, kalau ini di kondisi zaman sekarang ada loh ya. Ada orang yang dia itu tinggal di suatu negara yang di situ tidak ada ulama yang menjelaskan hal ini. Otomatis dia tidak tahu kalau jima itu membatalkan puasa, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, berhubung dia tidak tahu kok dia ketika puasa jima, ketika puasa dia itu muntah dengan sengaja, maka puasanya tidak batal. Ya. Wala bi ghalabatil qai wal istiqai muftiratun. Ya. Dan dia itu kondisinya itu tidak steril dari ingin muntah atau sengaja muntah ya. Berarti dia punya riwayat penyakit yang menyebabkan dia itu muntah mulu. Nah, berhubung dia punya kondisi seperti itu, maka puasanya itu tidak batal. Nah, kemudian ketika muntah itu kan otomatis mengeluarkan sesuatu ya, mengeluarkan muntahan. Nah, wa in alima atau wa in ulima juga bisa sih. Wa in, saya baca wa in ulima saja. Wa in ulima, manakala diketahui apa muntah atau syai' ya, atau muntah ya. Wa in ulima, manakala diketahui apa muntah, lam yarji syai'un minha, maka sesuatu tersebut itu tidak kembali, yang mana sesuatu tersebut minha dari muntahan, ila jaufihi, menuju ke lubangnya. Saya terjemah kerongkongan saja ya, ke kerongkongannya saja, biha disebabkan oleh muntah. Fahiya muftiratun li ainiha, karena muntahan tersebut itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa, li ainiha, karena bendanya. Jadi misalkan saya contohkan seseorang itu muntah, otomatis kalau muntah itu mengeluarkan sesuatu. Nah, misalkan sudah muntah ya, tes sudah muntah, otomatis di rongga-rongga di sini itu masih ada sisa-sisa muntahannya. Nah, sisa-sisa ini kok dimasukkan kembali ke kerongkongan, maka itu bisa menyebabkan puasanya batal. Ya, makanya ketika seseorang itu muntah, ya, saya contohkan muntah yang tidak sengaja ya, atau muntah karena penyakit, muntah blek. Nah, ini harus dibersihkan ya, harus dibersihkan dengan air, dia berkumur, dan kumurnya itu jangan sampai glok, jangan ya, ia kumur sewajarnya, berkumur untuk membersihkan rongga, kemudian dikeluarkan ya, untuk membersihkan sisa-sisa muntahan yang masih ada di rongga-rongga mulut ya, agar aman, agar puasanya tidak sampai batal. Itu karena sisa-sisa muntahan tadi itu bisa menyebabkan batalnya puasa, li ainihi, karena bendanya. Ya, karena bendanya. La li audi syai'in minal qai, bukan karena kembalinya sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah bagian dari muntah. Kemudian wa taqyidu bi ghairil jahil al ma'duri fil jima'i, kemudian di sini tambahan saya atau takyid saya, gantungan saya, bi ghairil jahil, dengan lafaz tanpa kondisi bodoh yang makdur, bodoh yang dimakfu, fil jima, di dalam jima, wal istiqaati, dan sengaja muntah, bersamaan ma'at taqyid bidzakiri wal muhtari, bersamaan takyid
kondisi ingat dan tidak terpaksa fil istiqoati di dalam sengaja muntah itu adalah min ziyadati. Semestinya itu cukup, wa tarku jima'in wastiqoatin itu sebenarnya cukup. Tapi sama Syekh Zakaria Al-Ansari itu ditambahi keterangan bi ghairil jahil al-ma'dhuri, serta kalau yang ingat itu bida kiri wal muhtari, ditambahi seperti itu untuk tambahan. Jadi seperti itu untuk kajian kali ini. Ya, cukup sekian untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya, kita tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.